Selamat sore, Bang Sore Wijay. Bang. Bang, ini ramai nih Bang, kemundurannya Gus Miftah dari staf khusus kepresiden, Bang. Apa sendiri bagaimana komentar, Bang? Ya itu mungkin sesuatu langkah yang dilakukan oleh Gus Miftah bagaimana untuk memberi kepuasan terhadap publik gitu ya terkait apa eh, masalahnya yang berjalan. Sebenarnya sih kalau menurut saya Gus Miftah itu yang dilakukan itu mungkin ya seperti yang diungkapkan berbagai pihak itu sekedar candaan karena memang kebiasaan beliau itu ya seperti itu gitu memanggil orang gitu eh, dengan bahasa-bahasa yang gitu cuma pada saat itu kalau saya lihat mungkin momennya kurang tepat gitu ya jadi persepsi orang timbullah berubah gitu jadi seolah-olah Gus Miftah itu ini mengolok-olok eh, penjual teh tersebut gitu loh ya tapi bagaimanapun ya sudahlah gitu loh itu sudah terjadi karena kalau menurut saya ya mungkin Allah sedang menguji Gus Miftah dalam posisi itu gitu dianggapnya itu kebiasaan yang tidak bermasalah akhirnya pada saat itu bermasalah karena publik menilai itu Gus Miftah terlalu berlebihan gitu loh ya di saat orang mungkin kelihatan capek Hmm, jualan teh justru bahasanya ditambah dengan bahasa yang udah panas ya. kayak tadi gitu loh tapi dibalik itu hikmahnya kan banyak itulah bentuk Tuhan Hmm. bentuk Allah gitu meninggikan orang yang direndahkan gitu dengan kejadian itu banyak hikmah yang diambil oleh Hmm. istilahnya bapak yang berjualan teh ini gitu loh Hmm. banyak yang memberikan bantuan Hmm. banyak yang memberikan eh, apa aja lah istilahnya pada saat ini dan itu juga apa namanya tidak lepas dari dampak yang dilakukan oleh Gus Miftah gitu. Jadi banyak hikmahnya lah ya. Sebenarnya kalau menurut saya dengan Gus Miftah ini meminta maaf secara langsung mendatangi eh, bapak yang menjual teh ini itu sudah saya pikir sudah merupakan langkah yang eh, legowo gitu loh dari Gus Miftah langkah yang luar biasa gitu kan ya saya pikir itu masalah sudah selesai namun tekanan publik kan berbuntut panjang meminta Gus Miftah untuk eh, mundur ya dan akhirnya itu juga dikabulkan untuk kedua kalinya oleh Gus Miftah ya pada akhirnya dia mundur sebagai staf khusus presiden. Artinya menurut Abang dia gentleman ya Gus Miftah untuk mengundurkan diri jadi staf karena dorongan netizen ini. Ya, itu langkah yang tepat dan itu juga patut dicontoh oleh pejabat publik lainnya ya. Seperti itu. Dan seharusnya ya memang kalau memang dianggap perlu ya tidak menunggu tekanan dari netizen gitu. Hmm. Seperti itu gitu. Jadi ya di sini juga kan bisa menilai bagaimana netizen memiliki kekuatan yang luar biasa gitu, dalam konteks mengawal proses-proses yang seperti ini gitu. Selain proses hukum, proses sosial juga benar-benar dikawal gitu. Dan ini juga harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, gitu. Perhatian bagi pejabat publik. Hendaknya gitu loh. Harusnya kan lebih wise gitu loh, dalam berkata, berucap, apalagi dia kan istilahnya pejabat publik ya. Saya anggap Gus Miftah kan pejabat publik ya, karena bagaimanapun staf khusus presiden. Artinya banyak juga kan yang men-tag Prabowo untuk mencopot akhirnya Gus Miftah dengan sadar dia mengundurkan diri, Bang. Oh iya, Gus, 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 Gus Miftah akhirnya kan dia eh, lebih memahami gitu loh. Ini kok jadi seperti ini gitu daripada nanti Prabowo yang bertindak kan lebih baik dia mundur. Nah, saya pikir langkah yang tepat juga gitu. Jadi Yang contoh juga ya, Bang, buat yang lain, Bang. ya harus menjadikan contoh bagi pejabat-pejabat lainnya. Menjadikan contoh apa yang dilakukan oleh Gus Miftah, menjadikan apa mengambil hikmah dari apa kejadian yang dialami oleh Gus Miftah gitu loh. Jangan sampai ada lagi pejabat publik yang bahasanya walaupun itu
sebuah candaan tidak terlampau berlebihan gitu dalam berucap. Artinya abang apresiasi ya langkahnya Gus Miftah. Ya mengapresiasi, tapi bagaimanapun ya ya itulah Gus gitu loh ya. Saya sih berharap kemarin setelah begitu minta maaf langsung sudah selesai permasalahan gitu loh. Tapi ya fakta seperti itu ya monggo legowo aja. Saya pikir Gus Miftah orang yang berjiwa besar ya, seperti itu, dan lanjutkan dakwahmu gitu. Bagaimanapun eh, manusia tidak luput dari kehilapan ya. Semoga ini menjadi pelajaran buat Gus Miftah ke depan. Media sosial soalnya bener-bener dikorek abis, munculnya video-video lama, dikorek dia siap pernah bukan anak kiai lah bla bla bang. Artinya tuh di serangan media sosial tuh sangat gencar ya bang. Oh iya, udah pasti itu, pasti diaduk-aduk gitu. Bagaimana waktu dia sama istrinya juga, waktu dia katanya menggogoknya masalah dokter dan segala macam, banyak dukit-dukit semua kan. Jadi memang kalau saya lihat memang Gus Miftah itu apa namanya, ceramahnya itu diselingi dengan humor dan selengean. Kata orang Betawi, orang Jawa itu selengean itu sifatnya ya kayak begitu. Oh dasar lu gini gini kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu kalau orang yang biasa menerima itu biasa aja gitu. Toh yang penjual bapak tehnya itu juga kan ngaku dia nggak berasa malu, nggak berasa ini kan, biasa aja gitu loh kan. Kalau tidak salah, makanya begitu kan, karena memang itu sering dia lakukan gitu loh. Tapi kan persepsi publik kan beda gitu kan. Mungkin Menganggap karena sorotan diemnya penjual es teh itu diem karena iya, kaget mungkin dengan bahasa itu. gitu. Jadi sorotan masyarakat. Iya, apalagi viralnya ini viral sampai ke mancanegara kan, sampai ke negara tetangga loh. Karena seorang Tahu. kiai pendakwa jangan Iya, bawa agama lagi. karena double posisinya Gus Miftah itu, selain juga pendakwa, juga kan dia pejabat publik. Nah itu gitu loh yang jadi Sorotan ya. sorotan, jadi viral gitu loh. Karena bagaimanapun pejabat publik harus memberikan contoh gitu. Jadi pesan abang apa yang dilakukan Gus Miftah buat contoh buat para para apa ya yang menjabat publik itu ya bang, biar Iya, tidak salah ngomong atau gimana. apa yang dilakukan Gus Miftah mundur sebagai dia sebagai posisinya sebagai staf khusus itu perlu diapresiasi dan perlu dicontoh oleh pejabat publik lainnya. Apa yang dialami oleh Gus Miftah hendaknya menjadi renungan, menjadi pelajaran buat pejabat publik semuanya gitu loh. Jadi pejabat publik tidak sembarangan buat berbicara gitu loh. Jadi pada saat kita menjadi pejabat publik, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang sifatnya candaan yang berlebihan begitu. Oke, makasih banyak bang. Siap.